Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program diskusi dalam channel Tasyakur 100 Tahun Online. Pada episode ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku official Perselah Debat antara Ahmadiyah Qadian yang diwakili oleh Tuan Rahmat Ali dan dari Pembela Islam oleh Tuan Ahsan. Kita akan membahas perdebatan di malam ketiga dengan tema pendakwaan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Telah hadir bersama kita dua narasumber yang tentunya sangat istimewa dan sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Eki Sabandi dan Maulana Lutfi Julian Putra. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Kita membahas perdebatan malam yang ketiga, setelah sebelumnya malam yang pertama dan malam kedua. Pak Eki, silakan disampaikan apa setting perdebatannya, bagaimana settingnya? Dihadiri 2.000 orang malam terakhir ini. Ada 12 perkumpulan atau ormas lah ya. Kemudian juga 9 dari wakil pers. Bisa dibayangkan ya, 9 wakil pers pada saat itu, ya banyak, 9 itu hal yang luar biasa berarti perhatian dan perdebatan ini. Ya kayak sekarang lah banyak nyamuk pers itu kan. Ya, makanya disebut nyamuk, saking banyaknya sekarang. Dulu kan hanya terbatas, tapi semua perhatian dengan perdebatan malam ketiga ini. Jadi acara dibuka oleh Four Seater pada jam 8 malam ya oleh Muhammad Muhyiddin. Beliau ucapkan terima kasih kepada para hadirin dan juga diingatkan agar selalu ikuti aturan ya yang sudah ditetapkan. Jangan ada yang melanggar aturan begitu. Dan beliau katakan bahwa urusan agama ini adalah urusan suci dan urusan mulia. Karenanya agar disimak dengan tentram, bahasanya tentram ya. Maksudnya disimak dengan seksama lah begitu. Simak dengan tentram sampai habis begitu. Itu dari sambutan Fursiter. Kemudian beliau mempersilakan Tuan Rahmat Ali untuk ke podium ya. Diberi waktu 45 menit ya. Dan Tuan Rahmat Ali itu pertama kali menyampaikan syahadat ya. Kemudian juga menjelaskan bahwa setiap pemeluk agama Yahudi, Kristen, Buddha, Hindu, Islam selalu mengajarkan akan adanya seseorang yang datang untuk memperbaiki keadaan yang sudah rusak, bahasanya seperti ini ya. Ya. Nah, umat Islam itu menunggu Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan ya. Dan beliau katakan pada zaman ini yang mendawakan diri sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan itu adalah Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian beliau sitir surat Ar-Rum ayat 58 ya. Bagaimana setiap umat Nabi itu selalu mendustakan, selalu menuduh Nabi itu sebagai sumber masalah, mengancam ketertiban, mengganggu keamanan ya. Beliau katakan beliau sampaikan itu dalam surat Ar-Rum 58 ya. Jadi bahwa sesungguhnya telah kami jelaskan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman demikian, segala permisalan bagi manusia ya. Jadi setiap nabi-nabi selalu ditentang oleh para umatnya. Itu adalah suatu sunnatullah ya. Kemudian juga dijelaskan bahwa dalam surat Yasin ayat 32 bahwa setiap nabi itu selalu diolok-olok. Kemudian juga dikatakan dalam surat Yunus ayat 16 Allah Ta'ala berfirman faqad labithu fikum umuran bin qablihi afala taqilun ya. Bahwa sesungguhnya aku para nabi ya telah tinggal atau bergaul dengan kamu, maksudnya dengan masyarakat, dengan umat pada masa yang panjang.
Tidakkah kamu berpikir, dijelaskan oleh beliau bahwa sebelum mendakwakan sebagai nabi seseorang itu, beliau dikenal dalam masyarakatnya, umatnya, dan diketahui mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Seperti contohkan misalkan Rasulullah SAW diberikan gelar Al-Amin, tapi begitu beliau mendakwakan sebagai nabi, penentangan banyak ya. Nah demikian juga tentang kaum Nabi Saleh, kemudian juga tentang kesaksian Abu Sufyan ketika menjelaskan tentang siapa sosok Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Abyssinia, ya kan? Mereka semua tuh memuji dan menjadi saksi bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian juga Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam ketika beliau itu sebelum mendakwakan sebagai Imam Mahdi, beliau juga dipuji, dijadikan suatu harapan lah untuk mempertahankan dan mempertahankan keagungan Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tetapi begitu kemudian beliau mendapatkan sebagai Imam Mahdi, sebagai Al-Masih, maka penentangan luar biasa dari kalangan umat Islam di Hindustan pada saat itu, ya kan. Nah, ini sejarah berulang. Kemudian juga beliau katakan, saya lompat sedikit ya, bahwa ada satu hukum Allah, sunatullah ya, bahwa dalam surat Al-Haqqah ayat 4146 ya, kalau boleh saya terjemahkan saja, jika Muhammad mengada-ada terhadap perkataan yang tidak kami katakan, yang tidak Allah katakan, maka Allah pasti akan turunkan azab kepadanya. Jadi bukan siapa-siapa, Allah Ta'ala sendiri. Kalau memang seseorang berdusta, mengada-ada atas nama dia, maka dia sendiri yang akan memberi azab, akan menghancurkan orang-orang pendusta itu. Ya. Begitu. Kemudian ini ada penjelasan lebih jauh juga tentang bagaimana ayat ini dalam beberapa kitab salaf ya. Ya. Tetapi saya tidak jelaskan sini terlalu panjang. Hanya beliau katakan bahwa fakta empiris mengatakan Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam selalu berada dalam perlindungan Allah Ta'ala. Begitu. Ini fakta seperti itu. Ya. Kemudian juga dikatakan bahwa seorang utusan Allah itu diberikan ma'rifat ilahi. Ya. Dan beliau, Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam juga memperoleh ma'rifat ilahi itu. Beliau menceritakan bahwa bagaimana beliau menulis 80 judul buku sekian dan dia selalu menantang tanda kutip ya kepada para cendekia, para pemuka agama apapun, termasuk juga para pemuka Islam yang menentang beliau, supaya silakan buat menandingi yang telah beliau tulis buku-buku ini ya. Dan beliau sampai katakan bahwa beliau menawarkan sejumlah rupis ya kalau bisa menandingi apa yang beliau tulis ini, karena beliau tulis bukan hanya semata-mata pikiran sendiri, bukan karena semata-mata nafsu sendiri, tapi semua adalah atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Demikian juga disampaikan bagaimana ketika terjadi pandemik pes di Hindustan. Ini pernah kita bahas dalam satu kajian buku yang lain, bagaimana Allah Ta'ala melindungi Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dan para pengikutnya dari wabah pes ya. Kemudian juga dikatakan bahwa dalam surat Al-A'raf ayat 52, juga dalam surat An-An'am ya, para pendusta tidak akan berhasil, tidak akan berjaya ya, malah akan berakhir dengan kehinaan ya, seperti ini. Nah, beliau katakan bahwa lawan-lawan beliau itu seperti Pandit Lekram, Alexander Dowie, Abdul Atam, semua berakhir dengan kematian ya, akibat dari mubahalah dengan Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam ya. Kemudian juga beliau singgung masalah seorang utusan Tuhan nanti pada akhir zaman itu akan datang dari keturunan Persia ya. Beliau jelaskan wujud itulah Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Karena waktu sudah habis ya, kemudian beliau dipersilakan untuk kembali duduk. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Eki. Lalu Pak Lutfi, dengan speaker yang kedua, Tuan Al Hasan, apa yang beliau paparkan? Iya, banyak yang beliau paparkan ya. Setidaknya disampaikan 3 poin. Yang pertama, beliau atau Tuan Al Hasan menyangkal pernyataan dari Tuan Rahmat Ali yang mengatakan bahwa Mirza atau Hadrat Masih Maud Salam katanya mau memuliakan Nabi Muhammad SAW. Tetapi justru sebetulnya ada pernyataan yang dinilai tidak memuliakan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tuan Al Hasan berkata, Mirza yang katanya hendak memuliakan Nabi Muhammad SAW dan cinta kepadanya ada berkata begini,
barang siapa ada bedakan antara saya, maksudnya Hadrat Masih Masalam, dan Nabi Muhammad, maka orang itu tak kenal saya dan tak punya pemandangan khutbah ilhamiah. Ini yang beliau kutip. Kemudian poin yang berikutnya tadi sudah disampaikan di awal, Tuan Hasan mengutip kembali pernyataan dari Tuan Rahmat Ali terkait dengan ayat Suratul Haqqah itu ayat 44 sampai 46, di mana Tuan Hasan menyatakan ayat ini, ya, ayat ini itu sebetulnya teruntuk hanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tidak untuk yang lain. Jadi bukan sunatullah yang sampai setelah beliau, hanya untuk Nabi Muhammad menurut beliau. Beliau mengatakan, menambahkan, di Bandung sekarang tidak sedikit orang yang mengaku dapat wahyu dari Tuhan, bahkan mengaku jumpa dengan Tuhan, dan ada pula yang mengaku Tuhan ada dalam badannya, katanya. Ini orang semua masih hidup dengan baik dan segar. Ini kata beliau, ya. Kemudian poin yang ketiga, Tuan Hasan juga mengomentari dan menyangkal pernyataan dari Tuan Rahmat Ali yang menyatakan bahwa salah satu kebenaran nabinya ialah kumpulannya maju. Jadi ini Mbak, saya ambil juga dengan bahasa saya, jangan bingung gitu kan, karena memang pada masa itu seperti itu ya bahasanya. Dan beliau menambahkan dengan berkata, semua kumpulan yang bekerja, terutama yang bekerja pakai uang, akan dapat kemajuan. Ini memang sudah adat dunia, siapa bekerja mesti dapat buah. Nah ini diantara sekian banyak poin yang disampaikan oleh Tuan Hasan. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Nah Pak, melihat itu lantas bagaimana Tuan Rahmat Ali memberikan bantahan Pak? Ini dikasih jeda dulu 10 menit oleh Forsiter ya. Setelah itu kemudian dipersilakan Tuan Rahmat Ali untuk memberikan bantahannya ya. Beliau katakan demikian bahwa saya sudah jelaskan ayat Al-Quran yang mendukung kebenaran dakwah Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Tapi saya tidak mendengar bantahan pembela Islam satu ayat pun. Kemudian beliau katakan bahwa saya hanya mendengar kutipan-kutipan pembela Islam dari buku-buku Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam saja. Begitu ya, dikatakan demikian. Pembela Islam berkata bahwa kelahiran Ahmadiyah tidak memersatukan umat Islam. Ahmadiyah ada untuk membatalkan salib, tapi kenyataannya agama Kristen bertambah maju. Nah, beliau katakan bahwa kedua argumentasi pembela Islam itu tidak menolak kebenaran Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Jadi artinya satu masalah apa dibahas masalah yang lain, begitu. Itu dibantahkan oleh beliau. Mirza Ghulam Ahmad mengatakan bahwa telah mematahkan salib sesungguhnya Ahmadiyah ini, yaitu dengan menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam sudah wafat dan berkubur di bumi. Ini adalah penjelasan nyata. Itu yang disampaikan oleh Tuan Rahmat Ali. Kemudian juga dijelaskan bahwa menurut pembela Islam banyak yang mengaku mendapat wahyu, tapi sampai sekarang masih hidup. Lagi dibantah bahwa Allah sendiri yang akan mengazabnya, begitu. Tuan Rahmat Ali minta bukti siapa orang yang mengaku mendapat wahyu ilahi dan tetap masih hidup itu. Tadi dia kata siapa orang yang mana, begitu. Jangan hanya bicara saja, diberikan seperti itu diminta oleh Tuan Rahmat Ali. Empirisnya gitu Pak. Empirisnya begitu. Yang katakan orang Bandung itu tadi. Kemudian pembela Islam berkata bahwa iming-iming hadiah untuk membantah karya Mirza Ghulam Ahmad tidak terlaksana karena tidak ada juri atau pihak ketiga yang menilai itu buku, ya kan? Tetapi kemudian dikatakan bahwa kalau mau masyhur, ya, dikatakan bahwa kencingilah Ka'bah begitu, maka orang akan jadi terkenal. Jadi katakanlah mendakwakan sebagai nabi, maka orang itu menjadi terkenal seperti itu ya. Nah, Tuan Ali mengatakan bahwa ini satu empiris bahwa Ahmadiyah tuh melakukan peperangan tanda kutip itu di benua Asia, Afrika, Amerika, dan Eropa seperti itu. Dan ini kemudian diakui oleh orang-orang dan non-Muslim sendiri bahwa Ahmadiyah telah berjaya untuk mencapai keberhasilan yang dimaksud ya. Jadi dikatakan tidak semata-mata bahwa ini hanya Ahmadiyah hanya
ada kemudian merusak atau tanda kutip tidak merusak umat Islam ya. Beliau Ahmadiyah meninggikan penyebaran Islam seperti disebutkan yang tadi ya. Kemudian juga tadi dikatakan bahwa hanya dengan hukum dunia, kalau ada duit maka akan maju suatu perkumpulan itu kan. Tuan Ali mengatakan bahwa sumber uang Ahmadiyah daripada anggotanya. Sekarang bahasnya begini barangkali, ayo kita buka-bukaan. Pembela Islam dapat uang dari mana? Kami akan buktikan bahwa kami uang dari anggota kami sendiri. Seperti ini dikatakan oleh Pak Tuan Rahmat Ali, kan begitu. Kemudian juga ada satu sedikit yang tadi disebut tentang Rashid Ridha, ya kan? Tadi disampaikan oleh Pak Lutfi bahwa Rashid Ridha itu dikutip oleh Tuan Rahmat Ali bermubahalah dengan Mirza Ghulam Ahmad, tapi dia masih hidup, begitu ya. Tapi masih hidup. Nah, hal ini dibantah oleh Tuan Rahmat Ali. Beliau tidak bermubahalah dengan Rashid Ridha. Ini yang ada satu kitab yang dikutip oleh Tuan Rahmat Ali. Nah, ini kitabnya. Coba tunjukkan di mana tulisan itu ada. Yang ada sedikit drama lah begitu. Berkata, oh saya nggak baca buku itu kok, saya kutip dari buku yang lain gitu. Jadi seperti itu drama sedikit ya, ada sedikit perbantahan lah. Jadi ada juga bantahan-bantahan lain yang disampaikan oleh Tuan Rahmat Ali. Ini sebagai satu ringkasan aja, dan kemudian 45 menit itu waktu sudah habis. Baik. Jika Tuan Hasan sendiri bagaimana bantahannya Pak Lutfi? Banyak juga bantahannya juga, masih tetap dengan bantahan-bantahannya. Di antaranya terkait dengan pencetakan buku Risalah Mirzaiyah yang kedua beliau ya. Jadi pencetakan buku Risalah Mirzaiyah yang kedua ini yang isinya tadi dipetik dari satu surat kabar dari Baghdad yang bernama As-Siratal Mustaqim nomor 120. Nah, beliau sambil memberikan surat kabar itu ya kepada Tuan Wurziter itu. Kemudian Tuan Wurziter atau pimpinan sidang ya, berkata, saya tidak bisa baca ini bahasa Arab katanya. Nah, jadi drama lagi gitu ya. Kemudian juga Tuan Hasan menyoroti pendakwaan sebagai Imam Mahdi dengan berkata, di beberapa tempat Mirza mengaku menjadi Mahdi. Padahal hadis-hadis tentang kedatangan itu ia dustakan sama sekali. Kemudian poin berikutnya juga Tuan Hasan terus-menerus ya menyampaikan hal-hal yang dinilai kontradiktif dari beberapa pernyataan dari pihak Ahmadiyah beserta kutipan-kutipan langsungnya begitu. Beliau berkata, di satu tempat ia berkata bahwa Al-Masih itu tidak lain melainkan dirinya. Begitu juga tersebut di dalam kitab Izharul Haq keluaran Ahmadiyah, tetapi di satu kitab lain ia berkata bisa jadi akan ada satu Al-Masih lagi yang di kemudian hari. Nah, juga Tuan Hasan mengatakan di satu kitab ia yakni Hadrat Masih Maud mengaku berasal dari bangsa Persia atau Farsi, dan di satu kitab lain ia berkata ia dari keturunan Husain ya, anak dari Fatimah bangsa Quraisy. Kemudian dan di kitab lain lagi mengatakan atau mengaku ia bukan anak cucu Fatimah. Terus menerus ya Tuan Hasan menyampaikan beberapa poin yang dinilai kontradiktif dari pihak Ahmadiyah beserta kutipan-kutipannya begitu Pak. Pak Iki, ada yang disampaikan? Ya, ini sudah closing dari Firhadring ini atau perdebatan ini. Ada 3 pidato penutupan ya, yaitu pertama dari Tuan Sulaiman sebagai Visiter Komite Munazarah atau panitia pelaksana lah demikian ya. Beliau ucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin juga pada para pihak aparat pemerintah kolonial ya pada saat itu sehingga perdebatan bisa berlangsung tertib. Nah, kemudian juga pidato kedua dari Visiter Juri ya Tuan Iskandar Brata ya. Juga menyampaikan hal yang sama. Yang terakhir itu pidato Tuan Visiter Firhadring atau perdebatan
yaitu Tuan Muhammad Muhyiddin ya. Jadi intinya sama-sama mengucapkan banyak terima kasih ya. Ini kata-kata yang terakhir boleh saya kutip barangkali seperti ini. Saya ambil akhirnya ya. Tentang ini itikat yaitu suatu kepercayaan yang menguatkan dan mengeraskan pendirian roh dan kebatinan. Akan tetapi jika sekiranya sebagian dari tuan-tuan yang memperhatikan ini soal ada merasa sedikit bingung atau belum mendapat penerangan, barangkali ada juga baiknya apabila Tuan bacakan saja seperti apa yang tersebut dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Ini kata-kata dari beliau. Tiada lain pengharapan saya moga-moga sekalian pekerjaan dan usaha ini dapatlah memberi manfaat kepada sekalian tuan-tuan. Sekarang saya tutup ini firhadrin. Demikianlah telah diperbuat ini Firstlah official dengan sebenarnya dan disepakati oleh sekalian bertantangan di bawah ini. Jadi masing-masing para pihak menandatangani ya. Ada dari Pembela Islam Tuan Hasan, dari Firstlah Giver yaitu Notulen. Kemudian dari Ahmadiyah Qadian Tuan Ahmad Ali dan Tuan Abu Bakar Ayub. Kemudian dari Firhadrin dan dari Fursiter juri. Semua ikut tanda tangan. Itu barangkali dan setelah itu bubar dengan aman. Alhamdulillah, Masya Allah. Pak Lutfi, ada closing statement, silakan. Ya, closing statementnya adalah bagaimana ini contoh yang baik ya bagi kita semua dalam hal berdiskusi atau bertukar pendapat atau tabayun lah. Yang mudah-mudahan ini bisa diterapkan ya oleh generasi kita semua di sini sehingga kehidupan beragama itu lebih rukun dan lebih baiklah ya jauh daripada hujatan-hujatan yang tidak berdasar begitu Pak. Baik. Terima kasih Pak Lutfi, Pak Hiki atas pembahasan buku official Firstlah Debat antara Pembela Islam dan Ahmadiyah Qadian ini. Mudah-mudahan memberikan informasi yang lengkap, yang detail dan apa adanya terkait apa yang terjadi antara kedua firqah ini, dua kelompok ini. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa pada episode yang akan datang. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan dari buku official Firstlah Debat. Mudah-mudahan dapat memberikan sebuah informasi yang lengkap dan apa adanya. Kami tidak akan memberikan sebuah penilaian atau judgement dari pembahasan ini, tentunya para penonton memberikan kesimpulan dan penilaiannya sendiri. Terima kasih banyak atas segenap perhatiannya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam episode lainnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.